Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistik data deskriptif ya, atau analisa data deskriptif ya. Jadi tiap-tiap variabel ya nanti kita bisa menyajikan ya secara deskriptif ya. Jadi masing-masing variabel kita nanti sajikan, bisa juga nanti dari bagian data-data dasar ya, misalnya umur ya, atau usia, jenis kelamin, pendidikan, dan seterusnya. Nanti kita bisa sajikan dalam bentuk statistik data deskriptif ya. Tanpa berlama-lama kita langsung praktekkan saja. Oke, yang pertama harus kita siapkan adalah hasil tabulasi dari instrumen penelitian kita. Ya, ini saya kasih contoh saja. Misalnya mulai usia, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, ya. Kita hasil tabulasi ini kita kumpulkan ya, misalnya di aplikasi Excel ya. Kemudian nanti hasil-hasil ini nanti kita kasih kode atau kita kasih coding ya. Contoh untuk jenis kelamin ya, laki-laki saya kasih kode 1, perempuan 2, pendidikan untuk D3 1 ya, kemudian S1 2, motivasi ya, misalnya baik saya kasih kode 1 cukup 2 kurang 3 ya. Kode-kode ini ya, kode-kode dalam bentuk angka ini bebas, berapapun angka nanti kita bisa sajikan dalam bentuk yang lain bisa. Misalnya kita ganti mau 10, 20 boleh ya, kita nanti langsung praktekkan ya. Jadi pada bagian sisi kanan ya, ini sudah saya ganti menjadi simbol-simbol atau kode sesuai dengan yang sudah kita tentukan ya. Kode-kode ini nanti harus kita ingat ya. Jadi kode ini kita kasih kode seperti yang sudah kita rencanakan dalam proposal ya. Oke, data yang sudah kita buat ini ya, kita langsung kopikan di ya aplikasi SPSS ya. Ini langsung aja kita copy ya, kita copy, kemudian kita buka ya file untuk aplikasi SPSS yang baru ya. Sama seperti kemarin, ini ada data view, variable view, kita kopikan di data view ya, kita pastekan ya di data view ya. Kemudian di variabel kita bisa ganti seperti yang ada di tabulasi tadi. Hanya ini adalah usia. Oke, berikutnya misalnya ini jenis kelamin ya, misalnya ini jenis kelamin. Lanjut di bawahnya ya, pendidikan. Di bawahnya lanjut lagi masa kerja. Kemudian ini adalah motivasi ya. Jadi yang kita tuliskan di sini ya, tuliskan di sini ini nanti sama dengan ya yang kita sajikan di ini ya. Jadi nanti sama. Oke, jadi nanti yang ada di tabulasi ya, variabelnya nanti sama dengan yang nanti akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, sama seperti kemarin. Ini desimalnya kita nolkan saja. Kita nolkan saja ya.
kita cek di data view ya, kita cek ya variabel yang sudah kita masukkan di sini ya, jumlahnya 50 ya, sama dengan jumlah yang tadi ada di file di Excel ya. Nah, bagaimana caranya ya untuk kita nanti melakukan analisa data deskriptif ya. Nah, nanti untuk variabel yang variabel kategorik ya, variabel kategorik kita harus kategorikan dulu ya. Di sini yang variabel kategorik ini nanti ada dua ya, jenis kelamin dan pendidikan ya, dan motivasi ya, seperti yang ada di kode angka-angka tadi ya. Caranya bagaimana ya, kita klik value ya, kita klik value, kita kasih label ya, kita kasih label sesuai dengan tanda ya angka-angka tadi. Contoh tadi jenis kelamin ya, 1 ini tadi artinya adalah laki-laki, laki-laki ya. Kemudian kita klik add ya, kemudian tadi simbol 2 tadi ya, perempuan, kita tambahkan lagi ya, klik add lagi. Jadi sudah ada dua simbol ya, dua kode yang menandakan bahwa angka 1 itu artinya laki-laki dan angka 2 itu artinya perempuan. Kita klik OK ya. Kita nanti otomatis berubah di sini ya. Kemudian lanjut ke kategori yang kedua ya, pendidikan ya. Tadi 1, simbol 1 itu D3 keperawatan, D3 keperawatan ya. Klik add ya. 2 adalah S1 keperawatan. Oke, kita langsung add lagi ya, kita OK ya. Jadi sudah 2 yang ada data kategoriknya. Kemudian tadi ya, yang motivasi sekalian kita kategorikan. 1 tadi artinya baik ya, kita add. 2 motivasi cukup ya. Kemudian yang ketiga ya, simbol 3 diartikan dengan kurang ya. Kita add lagi, kita OK kan. Oke, jadi di sini ya sudah berubah value-nya ya, value-nya kita sudah berubah ya, seperti yang kita sajikan ya, kita rencanakan yang ada di dalam tabulasi data di Excel sebelumnya. Oke, kemudian kita klik data view ya. Nah, jadi sudah berubah ya. Kalau kita klik ya, kita klik simbol value di sini ya, kita nanti berubah ya, berubah ya. Nah, jadi kalau 2 itu artinya perempuan ya, 1 artinya laki-laki, D3 itu 1 itu simbol D3 ya, simbol 2 itu untuk yang S1 keperawatan. Oke, jadi kita sudah selesai untuk memasukkan datanya ya. Kemudian nanti untuk penyajian data deskriptif, caranya kita klik analyze ya. Kemudian ini ada deskriptif statistik ya. Kemudian ini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa gunakan sesuai dengan kategori kita yang kita akan tentukan apa ya, yang akan kita butuhkan apa ya. Jadi misalnya untuk data frekuensi ya, frekuensi berarti nanti data-data yang terkait dengan data kategori ya. Contoh misalnya tadi ya, yang kita kasih simbol-simbol tadi, pendidikan ya, jenis kelamin, pendidikan, dan motivasi ya. Kita mau membutuhkan komponen apa yang mau dibutuhkan, kita bisa centang ya, tapi kita nggak pakai ya.
Kita juga ini kalau diperlukan mau pakai cat tipe yang mana kita bisa klik ya, atau formatnya yang mana, tapi kita standar aja, langsung kita oke ya. Jadi yang kita butuhkan, variabel yang kita butuhkan ya, pada kolom sisi sebelah kiri kita bisa pindahkan ke variabel yang ada di sebelah kanan ya. Jadi apa-apa yang kita butuhkan, kalau misalnya nanti keliru kita bisa balikkan ya. Oke, kita oke. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Ini jadi kita sudah keluar output ya, frekuensi ya. Ini data validnya ada 50, jadi semua responden 50 valid semua ya. Nah, ini frekuensi mulai dari data jenis kelamin, pendidikan, motivasi, ini sudah keluar ya. Jadi nanti kita di data output ini kita nanti bisa copy ya, kita bisa copy ke Word ya. Pendidikan juga demikian, motivasi juga demikian ya. Data-data yang kita perlukan bisa copy di Word ya. Kemudian data dari output ini kita bisa buat sesuai dengan aturan penulisan yang ada di dalam laporan penulisan. Biasanya nanti pakai tiga kolom ini ya. Biasanya variabelnya ini apa, frekuensi sama persentase, itu saja. Nanti kita bisa pindahkan buat tabel baru ya, yang ada di dalam laporan kita ya. Oke, kalau yang tadi kita sudah ketemu data deskriptif untuk kategori ya. Kategori tadi jenis kelamin, pendidikan, motivasi, yang kita kasih simbol angka-angka tadi ya, yang kasih simbol angka-angka tadi kita sudah selesai tadi ya. Kemudian sekarang kita masuk ke yang data numerik ini ya, belum ya, untuk masa kerja dan umur atau usia ini belum. Jadi kita sama ya, klik analyze ya. Kita nanti masuk ke deskriptif saja, karena hasilnya untuk data numerik ya, nanti ada min, median dan seterusnya, nanti kita bisa masukkan usia sama masa kerja tadi ya. Ya, kita bisa klik option mana data-data apa saja yang kita perlukan. Biasanya min, standar deviasi, nilai minimal maksimal ya. Kita oke. Nah, di bawahnya nanti akan ada ya data, mulai data jumlah tadi ya, responden kita, nilai minimal ya, nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi. Nah, data ini nanti kita bisa masukkan ke dalam tabel data deskriptif ya. Jadi data penyajian nanti bisa dalam bentuk deskriptif. Oke, jadi nanti penyajian data kategorik misalnya nanti dalam bentuk seperti ini tadi ya. Data dari output dari SPSS kita buat tabel baru ya, sesuai dengan panduan yang ada di buku panduan penelitian. Penyajiannya nanti dalam bentuk seperti apa, misalnya nanti seperti ini, variabelnya nanti apa saja, frekuensinya berapa, persentasenya berapa ya. Kemudian misalnya juga data yang lain misalnya untuk data yang data numerik ya, berarti nanti masuk variabelnya nanti ada min, standar deviasi, misalnya nilai minimal dan maksimal ya. Jadi nanti penyajian datanya nanti akan berbeda. Kalau data kategori ya, nanti ada data frekuensi sama prosentasenya ya. Kalau data numerik ya, numerik nanti keluarnya atau data yang disajikan nanti dalam bentuk min, standar deviasi, nilai minimal, maksimal ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sangat mudah, semoga bisa diterima dan nanti memudahkan dalam hal kita nanti mengaplikasi data, analisa data deskriptif.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.